Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Mulyawarman. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Kota Padang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya merupakan peserta dari Software Engineer Competition Scholarship yang diadakan oleh Telkom University, di mana di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini project soal backend yang bertema RESTful API untuk kebutuhan penjadwalan mata kuliah dosen dan mata kuliah pilihan mahasiswa. Di project ini saya mengunduh beberapa modul seperti Express.js, Bicrypt, Sequelize, JSON Web Token, MySQL 2, Password Validator, dan Course. Di project ini saya menggunakan 3 aktor. Yang pertama ada admin. Admin bisa mengelola semua data seperti data jadwal, data mata kuliah, data dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian aktor dosen bisa melihat jadwal mata kuliah yang diajarnya. Kemudian mahasiswa bisa melihat mata kuliah pilihannya. Kemudian di file package.json, saya menambahkan runner script yang bernama start yang akan menjalankan server .js yang berada di dalam folder src menggunakan node-moon. Sehingga nanti di terminal kita mengetikkan npm run start untuk menjalankan servernya. Di mini project ini kita bisa mengakses 3 URL. Yang pertama adalah http localhost 5000/API. Ini adalah base URL untuk mengakses semua REST API yang ada. Kemudian /API docs ini untuk mengakses atau untuk melihat dokumentasi API-nya. Kemudian http localhost 5000 ini untuk melihat interface sederhana dari aplikasi yang kita buat. Untuk akses login, yang pertama ada admin, bisa login menggunakan username-nya admin dan password-nya admin. Untuk dosen, username-nya adalah username dari masing-masing dosen dan password-nya adalah masing-masing password dari dosen. Untuk mahasiswa, bisa login menggunakan NIM mahasiswa dengan password-nya adalah mahasiswa. Kemudian untuk API login, menggunakan URL /out/login menggunakan metode post. Kemudian kita menggunakan header content type application JSON dengan request body-nya adalah username dan password. Contohnya adalah seperti ini. Yang respon yang diberikan nanti adalah status 200 OK dan akan mengembalikan pesannya login sukses dan akses tokennya berapa. Kemudian API untuk admin. Yang pertama adalah API untuk dosen. Admin bisa membuat atau meregister dosen dengan URL /dosen. Kemudian metodenya post dengan header content type application JSON. Authorization-nya adalah token login dari admin. Dengan request body-nya ada nama, name, username, dan password. Contohnya seperti ini. Respon yang diberikan ada bermacam-macam. Kalau sukses, dia berstatus 200 OK dengan pesan dosen berhasil ditambahkan. Kalau gagal, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, NIP-nya sudah terdaftar sebelumnya pada dosen yang sebelumnya dengan statusnya 500. Kemudian pesan yang kedua adalah format password salah jika format password yang dimasukkan salah dengan status 500. Kemudian API untuk jadwal mata kuliah dosen. Untuk create kita menggunakan post, untuk show all kita menggunakan metode get, kemudian update menggunakan metode put dengan kita menambahkan parameter ID di URL-nya. Kemudian untuk delete kita menggunakan metode delete dengan menambahkan juga parameter ID di URL-nya. Kemudian di setiap request ini kita menggunakan 2 header. Yang pertama content type-nya adalah application.json. Kemudian untuk authorization-nya adalah token login dari admin. Khusus untuk create dan update kita menggunakan request body dengan data seperti ID dosen, ID matkulnya, hari, jam mulai, jam selesai, kemudian ID tahun pelajarannya, dan ID kelas. Untuk API mata kuliah mahasiswa, kita menggunakan URL matkul mahasiswa. Untuk create, kita menggunakan metode post. Untuk show atau menampilkan semua data, kita menggunakan metode get. Untuk update, kita menambahkan parameter ID dengan metodenya put. Untuk delete, kita juga menambahkan parameter ID dengan metodenya delete. Masing-masing request ini kita membutuhkan 2 header. Yang pertama adalah content type application JSON dan authorization adalah token login dari admin. Untuk request body ini khusus untuk create dan update. Kita menggunakan ID mahasiswanya berapa, ID matkul, dan semesternya. Contoh request dan respon API. Untuk yang pertama adalah contoh dari create mata kuliah mahasiswa. Seperti ini dengan request body-nya ID mahasiswa, ID matkul, dan semesternya.
dengan responnya 200 oke, dengan pesan mata kuliah pilihan mahasiswa berhasil ditambahkan. Ini contoh request untuk update update jadwal. Kita akan mengupdate jadwal dengan ID 6. Ini ada ID dosennya 7, ID matkul, hari, jam mulai, jam selesai, ID tapel, dan kelasnya. Dengan responnya adalah 200 oke, dengan pesan data jadwal mata kuliah berhasil diubah. Untuk ini adalah contoh request menampilkan seluruh data mata kuliah mahasiswa. Kita ada pesan mata kuliah pilihan mahasiswa berhasil ditampilkan, kemudian datanya berupa array, di mana di array ada data objek, di dalamnya ada ID, semester, data mahasiswa, dan data mata kuliahnya. Untuk show all jadwal, kalau berhasil dia menampilkan dua keterangan. Yang pertama ada pesannya, data jadwal berhasil ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah datanya berupa array, di mana data objeknya adalah yang pertama ada ID-nya, hari, jam mulai, jam selesai, data dosen, data mata kuliah, data ruangannya atau data kelasnya, dan data tahun pelajarannya. Untuk API dosen, URL-nya adalah /jadwal/dosen dengan metodenya get dan header content type dan authorization-nya. Ini adalah datanya yang ditampilkan oleh respon. Kemudian untuk API mahasiswa adalah API mata kuliah pilihan mahasiswa dengan URL matkul mahasiswa /mahasiswa dengan metodenya get, content type application JSON, dan authorization-nya. Datanya jika berhasil dia akan menampilkan pesan mata kuliah berhasil ditampilkan dengan data array seperti ini. Interface sederhananya seperti ini untuk jadwal mata kuliah dosen. Kemudian untuk mata kuliah pilihan mahasiswa seperti ini. Kita bisa mencari berdasarkan NIM mahasiswa dan juga bisa mencari berdasarkan semester. Oke, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait project RESTful API ini. Untuk melihat dokumentasi lengkapnya, silahkan akses URL yang sudah ditampilkan tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui email fauzanmw2@gmail.com atau menggunakan WA dengan nomor yang tertera pada slide, atau bisa mengunjungi GitHub saya untuk melihat portofolio saya dengan URL fauzanmw2.github.io. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.